Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 Fakultas Psikologi Universitas Medan Area dan kami adalah kelas A1 Stambuk 2018. Kali ini kami akan membahas tentang anak indigo. Nah, sebelum kami membahas terlalu jauh tentang anak indigo, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Aldi Ramadhani, kemudian ada teman saya juga yang bernama Lismawati, kemudian Nani Rahmanisa, kemudian Raisa Inu Pratiwi, lalu Rida Hairani Putri, Siti Sapna Nurlita, dan yang terakhir adalah Muhammad Haikal. Nah, jadi teman-teman pasti pada penasaran kan apa itu anak indigo? Mungkin teman-teman udah tahu lah ya, udah sering dengar gitu kan tentang anak indigo, tapi belum tahu tentang gimana sih sebenarnya anak indigo itu. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang itu. Saya, Raisa, sebagai pembicara pertama akan membahas pengertian dari anak indigo dan asal-usulnya. Indigo berasal dari bahasa Spanyol yang artinya nila, yaitu jenis antara warna biru dan warna ungu. Anak indigo merupakan anak yang berbeda dengan anak pada umumnya, dan perbedaannya ini diyakini sebagai lambang evolusi manusia. Dengan kata lain, mereka sudah ada dan meningkat dari zaman manusia sebelumnya. Nah, jadi tuh manusia sekarang, sebelum manusia sekarang ada manusia purba tuh kan. Jadi mereka anak indigo sudah ada pada zaman masa purba dan mereka makin meningkat di zaman manusia yang sekarang ini. Pada tahun 1970-an, ada para psikologis yang bernama Nancy Entep dan dia itu seorang guru dan konselor. Dia mulai mengamati dan melakukan penelitian mengenai warna dari aura manusia dan maknanya. Kemudian, pada tahun 1980-an, dia mencoba terus memperhatikan, memaknai, memahami, memberikan nama, berusaha terus, dan kemudian pada tahun 1986, ia bisa menyimpulkan dari hasil penelitiannya dan merilis atau menerbitkan buku yang bersifat metafisika dengan judul Understanding Your Life Through Color. Kita bisa lihat pada bukunya Carol dan Tober tahun 2000 dan bukunya Virtu pada tahun 2001. Aura, warna dari tubuh kita ini menurut Tape dalam bukunya Virtu tahun 2001 mengklasifikasikan beberapa atribut manusia dan pola tingkah laku yang tampak berhubungan dengan warna dari gelombang elektromagnetik nih. Jadi, warna yang ada dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita ini berkaitan dengan gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar makhluk hidup atau yang ada di sekitar dengan kita gitu sebagai aura yang kita timbulkan begitu. Lalu berbagai penelitian menciptakan metode warna aura. Salah satunya itu pengklasifikasian baru yang ia temukan adalah warna biru yang mendalam. Yang pertama kali ia lihat atau ia temukan pada anak yang pada tahun 1970-an itu ia teliti. Dan jumlahnya itu terus semakin meningkat pada zaman yang sekarang ini gitu. Jadi anak indigo dan indigo itu berkaitan guys, seperti itu. Mungkin penjelasan dari asal usul dan pengertian dari anak indigo sampai di sini. Kemudian yang pembahasan yang kedua ada faktor dari anak indigo. Penjelasan selanjutnya mengenai penyebab anak indigo. Nah, di sini penyebab anak indigo ada 10. Yang pertama karena faktor keturunan. Indigo juga bisa terjadi karena faktor keturunan. Jika ayah atau ibunya memiliki kemampuan indigo walaupun kecil, maka kemungkinan keturunannya juga akan memiliki kemampuan yang sama. Yang kedua, karena faktor gangguan gaib. Indigo juga bisa terjadi karena faktor gangguan gaib, yaitu jika ada makhluk gaib yang mengganggu tubuhnya. Misalnya, seseorang yang pernah kerasukan, atau seorang yang terkena mantra atau guna-guna dari orang lain. Hal ini bisa membuatnya melihat dunia dari sisi lain. Nah, yang ketiga, karena faktor psikologis. Beberapa orang bisa menjadi indigo karena faktor psikologis, yaitu
jika ada seseorang yang terlalu takut setelah menonton film horor. Jika hal tersebut terus menghantui pikirannya atau terus-menerus memikirkan hal mistis, maka kemungkinan ia akan bisa menjadi indigo. Nah, yang keempat, karena bawaan lahir. Selain karena faktor keturunan, indigo juga bisa terjadi karena faktor bawaan lahir, yakni di mana anak bayi atau bayi yang baru lahir sudah memiliki kemampuan indigo sekalipun orang tuanya tidak memiliki kemampuan tersebut. Nah, yang kelima, terapi non medis. Seseorang yang pernah atau telah melakukan terapi non medis kemungkinan ia akan bisa menjadi seorang indigo. Nah, yang keenam, memori ingatannya terlalu kuat. Beberapa orang bisa menjadi indigo karena memori ingatan yang terlalu kuat, di mana ia dapat memikirkan atau mengingat sesuatu yang pernah terjadi pada dirinya maupun kepada orang lain. Nah, yang ketujuh, karena terlalu peka. Terlalu peka juga bisa menyebabkan seseorang menjadi indigo, di mana ia dapat mengetahui atau membaca karakteristik orang lain sekalipun ia tidak bertemu. Nah, selanjutnya yang kedelapan, sengaja membuka mata batin. Sengaja membuka mata batin juga bisa menyebabkan anak indigo atau seseorang menjadi indigo karena ia penasaran akan hal atau dunia lain. Nah, yang ke-9, karena faktor usia. Faktor usia juga bisa menyebabkan anak indigo. Nah, anak kecil kebanyakan sudah memiliki kemampuan indigo, tetapi ketika dewasa kemampuan indigonya tersebut hilang. Nah, yang terakhir, yang ke-10, karena ibu hamil. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan klasifikasi anak indigo. Jadi menurut Virtu, tahun 2011 terdapat beberapa karakteristik yang perlu diketahui tentang seorang yang dianggap sebagai indigo. Antara lain yaitu yang pertama, kondisi fisik. Secara umum, kondisi fisik anak indigo sama seperti anak normal lainnya. Mereka mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan yang sama. Akan tetapi, sebagian besar anak indigo yang dilahirkan, biasanya mereka menunjukkan proses perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan anak normal. Anak indigo yang melakukan kegiatan fisik yang banyak dan terlalu kuat akan mengalami gangguan karena tubuh mereka sensitif. Beberapa anak indigo menunjukkan kemampuan yang lebih dalam bidang seni untuk mengekspresikan kreativitasnya seperti menari, melukis, menulis, atau keterampilan lain dengan usaha yang besar. Kemudian yang kedua adalah kondisi emosi. Anak indigo mengolah emosi mereka dengan cara yang berbeda karena mereka memiliki harga diri yang tinggi dan integritas yang kuat. Secara emosi, anak indigo mudah bereaksi sehingga terkadang mereka memiliki permasalahan dengan kemarahan. Anak indigo memiliki keinginan yang kuat dan mandiri dengan melakukan apa yang ada di pikirannya daripada mematuhi kehendak orang tua. Kondisi emosi anak indigo yaitu sensitif terhadap lingkungan sekitar, dapat mengetahui sesuatu yang tidak dapat dipersepsi panca indera, serta lebih tertarik dengan alam daripada hal kemanusiaan. Yang ketiga, kemampuan intelijensi. Anak indigo memiliki kemampuan tajam untuk mengamati daya ingat yang baik. Keinginan untuk mengetahui sesuatu merupakan suatu kebutuhan bagi anak indigo. Anak indigo memiliki sifat kreatif dan mampu mengorganisasi dan mendata informasi dengan cepat dan membuat hubungan secara mental. Kemampuan tersebut menyebabkan anak indigo juga dianggap sebagai anak cerdas. Walau demikian, anak indigo berbeda ya dengan anak cerdas, karena anak indigo dapat melakukan sesuatu yang belum diajarkan, sedangkan anak cerdas dapat melakukan sesuatu setelah diajarkan. Selain itu, anak cerdas tidak memiliki kelebihan di bidang lain seperti anak indigo. Yang keempat adalah kehidupan sosial. Terdapat beberapa karakteristik kehidupan sosial anak indigo. Di antaranya, anak indigo seringkali tidak merasa cocok dengan anak seumuran dan lebih cocok dengan sesama indigo atau teman yang lebih dewasa. Anak indigo juga ada yang memperlihatkan kecenderungan ingin menarik diri berkumpul dengan orang lain, sehingga mereka dapat berdiam diri dengan berbagai pemikirannya. Anak indigo mendapat kesulitan dengan kedisiplinan otoritas, menolak mengikuti perintah, mudah bosan,
dengan pekerjaan rumah dan mudah frustasi dengan sistem ritual. Kita masuk ke klasifikasinya. Menurut Carroll dan Tober tahun 2006, terdapat beberapa klasifikasi indigo yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah humanis. Indigo dengan tipe humanis akan lebih mudah bekerja sama dengan orang yang ia temui. Perilaku menonjol saat ini adalah hiperaktif sehingga kelak perhatiannya mudah tersebar. Indigo dengan tipe humanis juga sangat berjiwa sosial, ramah, dan memiliki pendapat yang kokoh. Mereka akan berbicara kepada siapa saja dan kapan saja. Kadang mereka juga kikuk dengan tubuh mereka, seperti berlari menabrak dinding karena mereka lupa mengerem. Mereka tidak tahu bagaimana bermain dengan satu mainan. Mereka harus selalu diingatkan akan sesuatu yang harus mereka kerjakan, karena mereka mudah beralih perhatian. Indigo dengan tipe humanis umumnya cocok dengan profesi seperti dokter, pengacara, guru, tenaga penjual, pebisnis, dan politikus. Kemudian yang kedua, konseptual. Anak indigo dengan tipe konseptual akan lebih menikmati dalam bekerja sendiri dengan proyek-proyek yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, perilaku yang menonjol yang ada di dalam diri anak indigo tipe konseptual adalah ia suka mengontrol perilaku orang lain. Indigo konseptual lebih tertuju pada proyek daripada orang. Mereka akan menjadi arsitek, desainer, astronot, pilot, dan perwira militer di masa depan. Tubuh mereka tidak kikuk, dan mereka sering sangat atletis saat anak-anak. Mereka memiliki masalah pengendalian, dan orang yang mereka coba kendalikan adalah ibu mereka. Jika mereka adalah laki-laki, anak perempuan mencoba mengendalikan ayah mereka. Jika mereka tidak melakukannya, itu adalah sebuah masalah. Indigo jenis ini memiliki kecenderungan terhadap kecanduan akan suatu hal. Kemudian yang ketiga adalah artis dan seniman. Tipe artis atau seniman merupakan sifat anak indigo yang salah satunya adalah menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan dunia seni. Perilaku yang menonjol yang ada dalam diri anak tipe ini adalah sensitif dan kreatif. Ia mampu menunjukkan minat dalam dirinya sekaligus dalam 5 atau 6 bidang seni. Namun beranjak remaja, minat terfokus hanya pada satu bidang saja yang telah dikuasainya dengan baik. Indigo ini jauh lebih peka dan sering kali lebih kecil ukuran tubuhnya. Meskipun tidak selalu ya. Mereka lebih tertuju pada seni. Mereka kreatif dan akan menjadi para guru dan seniman di masa depan. Apa saja yang mereka masuki, mereka akan berada pada sisi kreatifnya. Kemudian, yang keempat sekaligus yang terakhir adalah interdimensional. Pada indigo dengan tipe interdimensional, diyakini bahwa kelak anak indigo akan menjadi seorang yang berbakat dalam bidang filsuf atau menjadi pemuka agama. Pada anak yang mempunyai tipe interdimensional ini, dalam usia 1-2 tahun, orang tua merasa tidak perlu untuk mengajarkan apapun karena ia sudah mengetahuinya. Mereka adalah orang yang membawa filosofi dan agama baru ke dunia. Mereka bisa menjadi penggertak karena mereka jauh lebih besar dan karena mereka tidak dapat menyesuaikan diri seperti ketiga tipe lainnya. Mereka adalah tipe indigo yang bisa menembus dimensi lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada anak indigo. Anak indigo merupakan anak yang berbeda dengan anak pada umumnya, dan perbedaan ini diyakini melambangkan evolusi manusia. Atau dengan kata lain, mereka sudah meningkat dari generasi manusia sebelumnya. Generasi sebelum indigo adalah generasi dengan cakra biru, yang merupakan generasi nalar atau kognisi, yaitu pada zaman ini saat banyak penemu bermunculan seperti penemu lokomotif, mesin uap, dan penemu-penemu lainnya. Generasi indigo sendiri berarti memiliki kognisi, artinya dia cerdas dan ditambah dengan spiritual. Sumber ini kami dapatkan dari wawancara pribadi Tubagus Erwin Kusuma SPKJ pada tahun 2009. Lalu, rasional berkaitan dengan kecerdasan dan IQ-nya harus 120-an ke atas. Meskipun tergolong cerdas, anak yang IQ-nya 130 ke atas dan belum tentu indigo, karena indigo juga harus memiliki spiritualitas yang tinggi dan memiliki pengalaman ISP.
Anak indigo adalah anak yang memiliki pengalaman ESP atau Extrasensory Perception atau kemampuan sixth sense. Beberapa kemampuan ESP yang dimiliki anak indigo adalah apparitional phenomena, precognition, dan postcognition. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak indigo mempunyai kemampuan intelijensi yang tinggi yang jarang dimiliki oleh anak normal yang lain. Dan kerohanian anak indigo pada Tuhan memiliki tingkat yang tinggi yang mereka rasakan dalam setiap hal kejadian dalam hidupnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri anak indigo. Yang pertama yaitu ada rasional. Rasional berkaitan dengan kecerdasan dan IQ-nya harus 120-an ke atas. Meskipun tergolong cerdas, anak yang IQ-nya 120 ke atas dan belum tentu indigo, karena indigo juga harus memiliki spiritualitas yang tinggi dan memiliki pengalaman di ESP. Yang kedua yaitu ada spiritual. Spiritual merupakan kegiatan yang berhubungan dengan roh atau spirit. Kata spiritual berasal dari bahasa lain yaitu spiritus yang berarti napas kehidupan. Anak indigo adalah anak-anak yang sangat tertarik dengan Tuhan. Aspek dalam agama ada dua, yaitu ritual dan spiritual. Mereka tertarik dengan agama dan spiritualitas mereka sendiri. Dan yang ketiga ada pengalaman di ESP atau Extrasensory Perception. Pengalaman di ESP termasuk ke dalam bidang parapsikologi. Parapsikologi adalah studi mengenai fenomena psikis yang merupakan pertukaran informasi atau interaksi antara organisme dan lingkungannya tanpa menggunakan kelima panca indera. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri lain dari anak indigo menurut Fajarina. Jadi Fajarina itu berkata bahwa anak indigo itu anak yang suka menyendiri. Jadi jika dia dalam situasi yang baru atau lingkungan yang baru, anak indigo itu cenderung untuk menarik diri ataupun berusaha mengenal situasi dan individu di sekitarnya. Jadi ciri-ciri lain dari anak indigo menurut Fajarina itu yang pertama memiliki sensitivitas tinggi, yang kedua memiliki energi berlebihan untuk mewujudkan rasa ingin tahunya yang berlebihan, yang ketiga mudah sekali merasa bosan, yang keempat menentang otoritas bila tidak berorientasi demokratis, yang kelima memiliki gaya belajar tertentu, yang keenam mudah frustasi karena banyak ide namun kurangnya sumber yang dapat membimbingnya, yang ketujuh suka bereksplorasi. Selanjutnya perkembangan bahasa dan komunikasi anak indigo. Anak indigo sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya yang bukan dari kalangan indigonya. Mereka menjadi cenderung menarik diri atau sulit berinteraksi sosial di sekitarnya kecuali bertemu dengan sesama indigonya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya anak indigo itu memiliki dunianya sendiri, sehingga mereka akan berperilaku untuk menarik diri dan tidak berinisiatif untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena itu dibutuhkan kedekatan emosional dengan orang tua dan pengakuan dari orang tua terhadap dirinya bahwasannya dia tuh anak indigo gitu, agar dapat lebih terbuka terhadap lingkungan di sekitarnya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi dan sosial pada anak indigo. Nah, anak indigo ini seringkali mengungkapkan emosinya secara langsung. Karena mereka beranggapan bahwa ketika ia melihat lingkungan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di jalan pikiran mereka. Namun, tidak jarang anak indigo ini cenderung memiliki sifat yang pendiam dan menutup diri terhadap karakteristik yang mereka punya. Nah, karena ia merasa lingkungan tidak sesuai dengan jalan pikirannya, akan sulit untuk dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akan tetapi, dengan adanya pengertian dari orang terdekat, maka dengan mudah ataupun secara bertahap, anak indigo ini mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa anak indigo ini memiliki intelijensi yang tinggi daripada anak-anak pada umumnya dan memiliki hubungan yang sangat tinggi dengan Tuhan ataupun spiritual, dan juga dalam lingkungan sosialnya anak indigo ini juga tipikal anak yang mudah menyesuaikan diri.
Berikutnya yaitu ada perkembangan kepribadian anak indigo. Dalam buku Indigo Shield oleh Carroll dan Tober pada tahun 2000 menjelaskan anak indigo ini adalah anak yang menunjukkan seperangkat atribut psikologis serta ia mampu menunjukkan sebuah pola perilaku yang tidak diperlihatkan atau didokumentasikan sebelumnya dengan faktor-faktor unik yang mereka miliki, dan menjelaskan atau mengisyaratkan agar mereka itu dapat berinteraksi dengan baik, khususnya diberikan pengertian oleh orang tua sehingga dapat mengubah perilaku ataupun pengasuhannya guna untuk mencapai keseimbangan antara perlakuan dengan keseimbangan pola asuh orang tuanya. Nah, jadi pola ini akan berkemungkinan tidak seimbang jika tidak adanya keseimbangan antara pola perlakuan ini dengan pengasuhannya, bahkan dapat mengakibatkan frustasi pada anak tersebut. Nah, baik, begitulah penjelasan video dari kami tadi. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga masih dalam tahap belajar. Buat kalian semua yang udah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bye.